Nah, cerita yang gue dapet ini kejadiannya di tahun 1980-an. Ada seorang cewek umurnya 20-an, sebut aja namanya Yani. Oke. Yani ini seorang cewek yang sebatang kara. 2 bulan lalu baru banget ibunya meninggal, dan dalam waktu yang gak terlalu jauh dia batal kawin sama pacarnya. Ya karena sedang dalam kondisi kayak gitu yang hancur banget, temennya Yani, sebut aja namanya Sumiati, iba ngelihat Yani. Dan keadaan Yani yang hancur itu tuh dikasih tahu sama Sumiati ke pacarnya. Nah, pacarnya Sumiati ini sebut aja namanya Joko. Dari situ Joko tuh punya ide buat ngajak Yani ke pantai yang ada di daerah Jawa Timur bagian selatan. Oh, ini kejadiannya di Jawa Timur? Betul, Moy. Oh. Yang mana pantai yang di Jawa Timur ini nih, yang di bagian selatan ini, itu pantai yang sedang dalam proses ritual pembukaan pantai. Dan yang jadi kuncinya adalah bokapnya Joko. Nah, Joko ini udah minta izin ke bokapnya buat pergi ke sana dan dibolehin. Nah, tadi kan gue bilang idenya Joko itu emang ngajak Yani buat ke pantai itu kan. Buat healing gitu kan? Iya, buat healing itu, Moy. Iya. Nah, tapi tanpa sepengetahuan Yani ataupun Sumiati, Joko ini ngajak satu temennya namanya Danang, dengan niat mau ngenalin Danang ke Yani. Siapa tahu mereka berdua cocok. Dijodoh-jodohin ya. Betul, karena kan ya Yani habis putus sama mantannya gitu kan, Iya. gak jadi kawin. Heeh. Awalnya Yani nggak mau, dia bilang mau tidur di mana emang nanti. Tapi Joko jawab, udah tenang aja, nanti disiapin tenda deket pantai itu. Oh, tuh mereka mau nginep? Iya, Muy. Nah, singkat cerita, Yani akhirnya mau, dan di suatu sore mereka main tuh ke pantai itu. Selama di pantai tuh Yani sering banget bengong. Ya mungkin masih kepikiran nyokap dan mantannya kali ya. Tapi Danang nyoba buat ngajak ngobrol dan tenangin Yani gitu. Sampai akhirnya malam mereka bakar-bakaran di pinggir pantai itu, yang padahal nggak minum alkohol sama sekali. Tapi Yani tuh ngerasa badannya nggak enak dan kepalanya Yani tuh rada pusing. Yani tidur duluan ke tenda. Nggak lama disusul sama Sumiati. Tapi di tengah malam, tiba-tiba Yani ngerasa kalau tubuh dia tuh kayak digerayangin gitu loh, Moy. Nah, dan ternyata Danang tiba-tiba masuk ke tendanya si Yani. Gila. Tapi entah kenapa Yani pun gak bisa gerakin badannya, Moy. Nah, dan terjadilah Yani dan Danang ngelakuin hubungan seks di tenda dekat pantai itu. Dan dua temennya nggak tahu? Nah, jadi Joko tuh sebenarnya ngasih ngebolehin Danang buat masuk ke tendanya Yani, Moy. Cuman ya Joko nggak mikir Danang bakal sekelewatan itu gitu loh. Nah, setelah kejadian itu dan balik lagi ke rumah masing-masing, Danang ini ternyata makin deketin Yani dan bilang kalau dia mau tanggung jawab sama apa yang dia udah lakuin. Karena ya dia juga suka sama Yani. Yani pun gak ambil pusing gitu. Tapi ternyata kejadian aneh mulai muncul. Beberapa malam setelah mereka balik dari pantai itu, Yani tuh mimpi kalau dia lagi hamil tua, perutnya besar banget, dan di mimpi itu Yani lagi melahirkan. Tapi Moy, Nat, Yani tuh nggak ngelahirin anak manusia. Terus? Dia mimpi kalau dia ngelahirin ular. Wah. Dan gak cuma itu, Moy, Nat. Ular yang keluar dari, maaf ya, kemaluan Yani itu gak cuma 1 ekor, tapi banyak banget. Seketika Yani bangun dari mimpi dia, dan paginya mimpinya Yani ini diceritain ke Danang. Danang gak percaya sama cerita Yani dan bilang kalau Yani ini ngawur banget, ceritanya gak masuk akal, dan ya apalagi itu cuma mimpi gitu loh. Tapi Moy, Nat, mindset Danang yang gak percaya sama hal mistis itu berubah malam itu juga. Karena kali ini, di malam itu, Danang yang ngalamin hal aneh. Di malam itu setelah balik dari rumahnya Yani, Danang tuh ngerasa kakinya sakit. Dan pas dicek, di kaki Danang itu ada luka bekas gigitan ular. Dan waktu hari semakin malam, lukanya itu makin besar dan makin naik dari mata kaki ke betis. Dan pas dicek, di kaki Danang itu ada luka bekas gigitan ular. Dan waktu hari semakin malam, lukanya itu makin besar dan makin naik dari mata kaki ke betis, ke pahanya Danang. Bahkan lukanya itu sampai ke kemaluannya Danang. Dan sorry ya, kemaluannya Danang ini kelihatan bersisik. Oh. Anehnya, apa yang terjadi sama Danang ini cuma kejadian di tiap malam aja. Karena paginya badannya Danang tuh kembali jadi biasa lagi, kayak gak ada apa-apa gitu loh. Bersih gitu. Bersih. Tapi tiap malam badannya Danang kayak dari bawah sampai pinggang itu tuh kayak lukanya banyak. Dan kayak tadi gue bilang kemaluannya bersisik gitu. Iya. Nah, sedangkan yang terjadi sama Yani pun makin parah. Karena tiap malam Yani ini ngaku kalau dia tuh ketindihan dan dia ngerasa disetubuhin sama makhluk halus. Dan gak cuma itu, Moy, Nat. Yani ngaku kalau tadi malam dia itu disetubuhin sama genderuwo. Tapi 2 malam sebelumnya Yani ngaku kalau dia ketindihan
dan disetubuhin sama makhluk yang bentuknya kayak kakek-kakek tua tapi bertanduk. Dan malam sebelumnya lagi bentuknya beda lagi. Ini bukan mimpi kan? Bukan mimpi boy, dia ketindihan gitu. Tapi tiap malam makhluk yang nindihin dan nyetubuhin Yani itu beda-beda. Danang dan Yani nyeritain hal ini ke Joko akhirnya, dan Joko marah banget di situ. Karena Joko ngenalin Danang ke Yani itu baik-baik sebenarnya, kayak yang tadi gue bilang. Ya Joko ngebolehin Danang buat masuk ke tenda Yani, tapi ya udah nemenin aja gitu. Takutnya kan karena Yani juga nggak enak badan, kalau kenapa-napa bisa ditolongin gitu kan. Tapi ternyata ya Danang nggak bisa dipercaya gitu loh. Dan Joko juga baru tahu kalau misalnya Danang tuh nyetubuhin Yani di malam itu. Karena Joko dengar cerita ini gitu. Makanya marah banget ya. Dan di situ Joko tuh panik banget, karena kalau sampai bokapnya Joko tahu, Joko bisa habis banget Muy. Nah, akhirnya rahasia tentang Danang dan Yani yang ngelakuin hal itu di pantai dan hal-hal aneh yang mereka alami setelahnya itu mereka keep berempat. Si Danang, Joko, Yani sama Sumiati. Tapi sampai akhirnya Danang harus ngakuin perbuatannya dia sama Yani tuh ke orang tuanya Danang. Kenapa? Karena di suatu pagi Danang ini nggak bisa bangun, badannya nggak bisa digerakin sama sekali, dan dari bagian perut ke bawah gak bisa gerak dan gak berasa apa-apa Muy. Nah, karena udah ngaku kayak gitu, akhirnya orang tuanya Danang ngebawa Danang ke rumahnya Joko. Dikasih tau lah semua yang Danang udah lakuin itu ke orang tuanya Joko. Dan setelah itu abislah Joko. Bokapnya Joko marah banget di situ Muy. Nah, karena ya yang tadi gue bilang, pantai itu harusnya dijaga banget, karena lagi proses pembukaan kan. Bahkan orang umum juga nggak boleh ke sana. Joko dibolehin sama bokapnya karena ya bokapnya tadinya percaya sama Joko nggak bakal macem-macem. Tapi ternyata ulah Danang dan Yani ini yang kelewatan. Di situ Joko disuruh pergi ke rumahnya Yani. Bokapnya Joko nyuruh buat Yani disuruh bawa ke sini lah. Tapi waktu Joko nyamperin ke rumahnya Yani ini nggak mau keluar rumah Muy. Nah, Kenapa? karena pas dipanggil-panggilin, ya Yani tuh bilang nggak mau keluar kamar gitu loh. Nah tapi karena si Joko ini takut diomelin sama bokapnya, akhirnya dia dobrak tuh kamarnya Yani. Dan di situ setelah ngedobrak kamarnya si Yani, Joko tuh nyium bau busuk banget dari badannya Yani. Dan maaf ya, dari kemaluannya Yani itu keluar nanah Muy. Nah, keadaan di situ udah parah banget. Dan ya akhirnya setelah Yani juga udah dipaksa mau ke rumahnya Joko, bokapnya Joko tuh sebagai dalam tanda kutip kuncennya pantai itu bilang kalau apa yang udah dilakuin sama Danang dan Yani ini kelewatan banget. Karena para penghuni di pantai itu tuh nganggep kalau Yani ini menyerahkan dirinya dia buat disetubuhin sama para penghuni pantai tersebut. Makanya yang tadi gue bilang, si Yani ini tiap malam disetubuhin sama makhluk yang beda-beda. Karena dalam proses itu ya, yang tadi gue bilang, lu misalnya dari proses pembukaan, lu kayak ngasih sesembahan. Nah, Yani ini dianggap kayak sesembahan sama penghuni pantai itu gitu loh. Nah dari situ bokapnya Joko nyari cara buat nyelesain masalah ini. Sampailah di mana jalan keluarnya cuma satu. Salah satu dari Danang dan Yani itu harus jadi tumbal. Di situ Danang ngerasa bersalah dan dia rela buat dijadiin tumbal.